Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, amal sekali tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah yang mana pada siang ini, pada detik ini, Allah begitu banyak melimpahkan rahmat kepada kita, utamanya yaitu nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu merespon panggilan Allah. Hal tersebut adalah sangat sulit karena sangat berat, sehingga kita wajib bersyukur pada Allah. Jamaah yang saya hormati, penyesalan itu selalu datang di akhir, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang namanya penyesalan itu selalu datang di akhir. Suatu contoh, ketika ada teman menawari, mungkin ini yang sifatnya dunia, ada tanah kapling misalnya di daerah yang agak sepi, kemudian jauh, kita itu waktu ditawari kita enggan membeli. Kemudian setelah beberapa tahun itu karena nilainya tinggi dan tempatnya sudah ramai, itu nilainya sudah tinggi, dan itu sudah dipraktikkan. Ada teman, kemudian dia waktu itu beli tanah, kemudian setelah beberapa tahun dijual dengan nilai tinggi, akhirnya dia bisa beli rumah untuk uang muka dan lain-lain. Jadi, dan yang teman yang ditawar itu merasa menyesal, kenapa dulu saya nggak beli. Itu penyesalan dunia sih nggak begitu berat. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika kita menyesal di urusan akhirat. Sebagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir itu ketika melakukan penyesalan ketika datang sakaratul maut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhum al-mautu qala rabbi irji'uni. Sehingga apabila datang salah satu di antara kalian kematian, qala, mereka berkata, Rabbi, Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Apa yang diminta mereka yang mau mati, mereka yang mau sakaratul maut ini, yang diminta ingin dikembalikan ke dunia. Mereka itu ingin apa? Minta dikembalikan ke dunia. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, supaya aku ya Allah bisa berbuat baik, berbuat amal soleh di dalam apa yang keduanya itu tadi. Taraktu yang pernah aku tinggalkan ketika aku masih hidup. Apa kata Allah? Kalla. Barangkali untuk memudahkan kita itu terlambat. Sampean sudah terlambat ketika datang sakaratul maut, Anda baru tobat dan akan berbuat kebaikan. Karena ketika sakaratul maut itu akan ditambahkan kehidupan yang akan datang, sehingga mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu sadar. Dia sadar dan menyadari akan kita tangguh untuk bisa dihidupkan lagi, dan dia akan berbuat baik, minta pada Allah, saya akan sholat ya Allah, saya akan puasa, saya akan zakat. Tapi kata Allah, kalah, sekali-kali tidak. Jadi setelah datang sakaratul maut, maka itu sudah terlambat, tidak ada kata tobat, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataan dia itu hanya dalil, huwa yang dia ucapkan itu. Jadi orang-orang ingkar itu kadang ucapannya ketika kondisi sulit itu, tapi ketika kondisi sudah lapang, dia akan kembali lagi pada kekafirannya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini? Supaya kita tidak menyesal ketika datang sakaratul maut itu, hanya satu jalan yang harus kita lakukan,
yaitu kita taat pada Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti apa yang seperti Allah perintahkan. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi kita harus mengikuti perintah Allah lewat sunnah Rasulullah SAW. Yaitu kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan informasi kajian. Barangkali ada yang berkenan hadir atau tidak berhalangan. Dan memang seharusnya kita upayakan untuk bisa mendatangi majelis ini. Karena surga itu tidak diberikan Allah secara cuma-cuma, tapi perlu perjuangan keras. Untuk sukses di dunia aja kita perlu susah payah, perlu belajar atau yang lainnya sehingga kita berhasil. Apalagi urusan akhirat. Jadi kita perlu kerja keras, termasuk yang Bapak-bapak lakukan saat ini. Kita sholat berjamaah, waktunya mungkin lapar, waktunya mungkin istirahat. Kita sampaikan kadang makan nanti aja, kita ingin mengejar sholat. Itu memang untuk tidak menyesal. Salah satunya di antara tadi adalah kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Salah satunya yaitu yang kita bisa lakukan saat ini, sholat berjamaah. Informasi untuk kajian ini adalah diadakan di Masjid Baitul Hakam, Masjid Pelindo, PT Pelindo 3 mengenai bahagia dan sehat dengan sholat. Waktunya yaitu jam 8 sampai jam 5 hari Sabtu besok ini. Barangkali saudara-saudaraku yang tidak berhalangan bisa hadir dan usahakan untuk bisa hadir, karena kita itu kadang urusan dunia itu betul kita kejar, tapi urusan akhirat kita itu leres-leres. Husnul Rafiq yang sudah berlalu. Kalau urusan dunia itu kita betul, tapi urusan akhirat kita leres-leres. Mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan ini bisa memberikan motivasi terutama untuk diri saya sendiri dan jamaah, sehingga nantinya kita yang hadir di sini tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika datang sakaratul maut. Kita itu baru paket, iya. Udah kita mau tobat tapi Allah jawab tidak dan tidak bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.